Ah, Shalom, selamat sore teman-teman semua. Shalom, selamat sore. Belum. Sore, salam. Halo, selamat sore. Oke, sekarang kita akan membahas tugas yang diberikan Bu Murni. Share screen-nya, Des. Oke, ini soal yang pertama. Setujukah kalian jika masturbasi dianggap sebagai salah satu aktivitas seksual yang sehat untuk mengendalikan dorongan seksual? Apa alasannya? Kita setuju atau enggak? Enggak, Oke, satu enggak. Yang lain? Iya, tidak. The reason? Nggak setuju. Untuk masturbasi apa sih? Alasannya? Tunggu, aku juga nyari. Kalau ada yang mau kasih alasan, bisa ya. Dita, Enggak, soalnya apa namanya? Kan kita kan itu kalau misalkan mendorong salah satu aktivitas seksual kan itu. Selain masturbasi kan ada namanya mimpi basah. Itu kan gimana ya ngomongnya ya? Paham gak sih? Biasanya Yohanes paham nih. mungkin maksudnya itu gini guys. Jadi kalau misalnya masturbasi itu kan kayak apa ya? Kayak menghilangkan nafsu gitu Kayak dan dengan kayak eh, maksa itu buat apa ya? Buat melakukan aktivitas seksual lah. Kayak maksa banget tuh biar dilakukan kan nanti kan itu ada namanya mimpi basah itu kan kayak normal-normal aja kalau mimpi basah kalau masturbasi kan kayak memaksa banget gitu dah. hmm. Kalau dari aku sendiri sih kenapa itu anu ya apa tidak bagus ya? Mungkin karena kan pertama itu kan muncul sifat kecanduan kan. Dan nafsu kan nggak mungkin cuma sekali dua kali karena pasti lama-lama ya bakal keterusan sih. Gitu sih. berarti apa ya alasannya? Eh, Kalau masturbasi itu seperti bukan bukan alamiah atau gimana sih atau dari gimana sih? Sesuatu yang dipaksakan gitu untuk apa? Jadi Iya ada kalau masturbasi itu udah alami gitu dah. Hmm. Nah, Sesuatu yang Dan ini dipaksakan. itu sifatnya itu kayak apa ya? Kayak kecanduan narkoba lah intinya. Jadi itu bisa ngerusak bagian otak. Aku cuma lupa itu bagian apanya gitu. Pokok itu bakal apa ya? Pokoknya nggak sehat lah. oh berarti Sifatnya ada efek sifatnya dapat sampingannya. membuat dan sifatnya dapat membuat seseorang kecanduan Kecanduan. gitu. Ya, seperti apa kecanduan narkoba lah seperti itu. Dan bagian buruknya itu ya itu eh, dapat merusak otak.
ada alasan yang rohaninya nggak? Kok aku aja yang nanya, kan aku harus mikir. Kalau alasan rohaninya itu jangan berbuat zina itu. Kan itu kan keinginan untuk berbuat zina. Tapi bukannya Dan zina ambek masturbasi beda ya? Masturbasi emang termasuk zina tah? Beda, Enggak. cuman kan Hawa nafsu. itu rasa ingin untuk melakukan zina. jadi alasannya tuh kayak dari masturbasi itu dapat memicu keinginan untuk berbuat zina gitu. Ya, Gini sih. Apa? Kan nggak mungkin kita tiba-tiba melakukan kayak misalnya perbuatan kayak hal yang tidak kan tanpa ada pengaruh negatif. Kalau misalnya internet toh. Kan di internet sekarang kan mulai gak disaring toh kan, mulai dari aplikasi-aplikasi yang awalnya itu cuma untuk live biasa hingga sekarang kan mungkin buka-bukaan itu semua kan jadi hal yang lazim kan. Mungkin dari situ sih, dari pengaruh juga sih. Kalau rohani mungkin semua agama emang melarang masturbasi gak sih? Yuk, iya. Terus mungkin ada orang yang beranggapan lah mending mending masturbasi daripada melakukan perzinahan ya. Padahal itu sama-sama salah. Statement itu salah sih sebenarnya. Itu sih. Ada ayatnya ya enggak ya? Enggak ada lah. Gak ada. Alkitab gak pernah itu apa membahas itu masturbasi. iya. Paling berzinahan, hawa Nah nafsu. ya, Lebih lebih ke menahan nafsu gak sih? Anu, kalau ada buku bahan ajarnya Bu Murni kan kita bisa lihat gitu. Mungkin ada penjelasannya Bu Murni gitu, tapi enggak ada. Ini MMP-nya mungkin besok baru ini bisa dibuka. Kalau Oke. di deadline-nya 23.59 sempat sih besok kita lihat-lihat. Terus tinggal masuk. Enggak apa-apa sih, maksudnya yang penting kita udah punya jawabannya, nanti tinggal kita cek di bahan ajarnya. Kalau kayak ada yang berlawanan ya bisa kita rubah atau gimana. Tapi kalau sama ya nggak apa-apa, tinggal ditambahin gitu. Ya bisa. Oke, the next one. Apakah pacaran Alkitabiah? Bagaimana pandangan Alkitab tentang pergaulan muda-mudi? Tidak Alkitabiah apa, sih. apa itu pacaran Alkitabiah? Maksudnya apa? Kayak pertanyaan gitu, apakah pacaran itu Alkitabiah? Oh, Ya nggak sih? Kalau di Google tak cari barusan apa selama dari penjanjian pertama sampai Wahyu itu tidak ada apa ya tadi ya? Tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran Yang dari ada kitab kan, Kejadian sampai Wahyu. berarti yang ada kan perjodohan gitu. Ada nggak? Ada. Gimana ya terusnya? Itu pertanyaan kan, apakah pacaran Alkitabiah atau Iya, atau atau kayak apa sih? Kayak pertanyaannya, apakah pacaran itu bagaimana pacaran Alkitabiah gitu? Atau pertanyaannya ini kan apakah pacaran Alkitabiah gitu kan? Bukan bagaimana pacaran secara Alkitabiah, bukan gitu kan? ya. Pertanyaannya Mungkin lebih ke definisi gak sih? bikin Hah? definisi kayaknya. Lebih ke definisi sih. Kalau dari pendapatku dewe ya pacaran Alkitabiah itu ya menjauhi larangan Tuhan sih.
Oh, kayak jadi ini menjaga tanya kayak keputusan. apakah pacaran secara alkitabiah itu pacaran seperti apa gitu? Gitu. Definisinya si Oke. pacaran Alkitabiah itu seperti apa? Gimana ya? Pacaran yang alkitabiah yaitu eh, apa ya? Membangun suatu hubungan yang Sehat, baik, ya yang sehat. terus selalu Hubungan yang sehat. Hmm, terus hubungan selalu membawa pasangannya lebih dekat kepada Tuhan. dan saling membawa, nah ya, dan saling membawa ke jalan benar, jalan yang benar menurut firman Allah, serta menjauhi larangan-larangan Allah yang membawa kepada gimana ya? Hubungan yang orang baik. Gimana sih kata-katanya? Nah, serta ini aku tulis definisinya gini. Pacaran alkitabiah yaitu eh, suatu hubungan gimana sih? Salah-salah. Yaitu suatu hubungan yang membangun suatu hubungan gimana sih? Pacaran alkitabiah yaitu membangun hubungan yang sehat dan kudus dan saling membawa pasangan saling membawa pasangan ke jalan yang benar menurut firman Tuhan serta menjauhi larangan-larangan Allah. Oke. Tapi kalau pertanyaannya apakah pacaran itu alkitabiah? Ya, tidak kan? Nggak tahu sih aku lah itu. Iya. Karena di kita sendiri kan bukan kayak ya sorry ya bukan nyebut merek cuma di agama Muslim kan tidak diperbolehkan pacaran kan. Kalau Ya, misalnya aku di kita kan kemarin tidak disebutkan. kalian pernah dengar nggak sih pas ada kelas terus Bu Murni bilang gini, kalau saya sih saya nggak setuju sama pacaran-pacaran kayak gitu, sama pacaran-pacaran. Belum sih. Enggak, Pernah nggak sih? Bu Murni pernah bilang gitu kan di kelas. kurang ingat. Pernah, Bu Murni pernah bilang gitu. Terus Berarti pacaran itu tidak alkitabiah. eh, aku mungkin ya mau tanya Alkitabiah sendiri itu artinya apa sih? Mungkin mungkin yang apa maksudnya ada dalam Alkitab gitu. Apakah di dalam Alkitab itu ada yang diajarkan mengenai pacaran gitu? Kan enggak ada.
Gak ada, cuman perkawinan sih. Sudah, intinya tidak alkitabiah. Karena di dalam Alkitab tidak ada dituliskan bahwa pacaran itu. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai pergaulan muda-mudi? Ada nggak di Google Guys? Plus ayatnya. Bagaimana pandangan mengenai pandangan Alkitab tentang pergaulan muda? Tapi di dalam Alkitab juga mengajarkan tentang cinta. Kasih sama cinta itu sama nggak sih? Hmm. Cek, aku kalau nggak salah, anu deh, kita pernah diajari anu nggak sih, ada beberapa macam kasih nggak sih? Kasih Iya, agape, kasih agape. kasih kasar sama, Kasih eros. termasuk nggak sih? Iya, makanya aku, Harusnya termasuk deh. tapi itu tuh kasih dalam pacaran atau apa gitu. Nah, lah kasih eros itu suami istri apa anu sih? Suami Apa istri. general gitu? Iya, suami istri. Wah, ribet guys. Apa ini guys? Beberapa contoh kasih. Oh, kalau pertanyaannya mengenai kayak pacaran, apakah pacaran Alkitabiah? Kalau kayak pengertiannya yang ditanyakan, ini ada. Eh, se. Gimana sih aku? Soalnya ini ada ayat-ayat Alkitab gitu. Kasih, mencintai atau mengasihi berarti menuntun.
Ini ada, maksudnya pacaran yang baik gitu. Berarti Alkitabiah lah kan. Nih, nih. Sesungguhnya konsep berpacaran adalah pengembangan dari bertunangan. Ya, Kakak. Ini ada penjelasannya. Sesungguhnya konsep berpacaran adalah pengembangan dari bertunangan. Berpacaran lebih merupakan konsep untuk masa penjajakan, yaitu saling mengenal satu sama lain sebelum bertunangan. Sedangkan bertunangan atau perjodohan adalah masa persiapan diri untuk menuju kepada pernikahan. Jadi termasuk apa? Alkitabiah. Tidak tahu. Nanti kalau dijawab Alkitabiah nanti Bu Murninya. Iya, Saya kan sudah bilang pacaran itu. saya kan sudah bilang di mana Alkitab itu menulis tentang berpacaran. Walaupun Coba kita cari. record. Ini di record loh. Mohon maaf Bu, bukan maksudnya gitu Bu. Maksudnya mencegah Maka ada sesuatu. gitu kalau kita bilang Alkitabiah kan nanti salah. Tak mute lah. Ini kalau dilihat Bu Murni, terus aku dibicarain terus di gereja dong. Nah, segereja sama Bu Murni lagi. Astagfirullah. Selesai. Tunggu ya. Terus ini ada, ini apa sih? Rambu-rambu berpacaran. Itu tuh ada waktu dan tempat yang tepat. Terus yang kedua, pengertian yang tepat. Nah, kedua yang di rambu-rambu di waktu yang tepat itu ada, itu nggak kelihatan. Waktu yang tepat, waktu dan tempat yang tepat. Pilihlah pilihan yang salah mengakibatkan jatuh dalam pencobaan. Pilihan yang salah dapat menjadi batu sandungan. Hindari sikap ingin pamer karena cinta. Adalah sesuatu yang bersifat pribadi, yang membutuhkan kehalusan dan apresiasi. Pengertian, kedua belah pihak harus mengerti bahwa misalnya ciuman adalah pernyataan terbatas dari cinta yang bersifat pribadi, dan harus pula menyadari bahwa berciuman merangsang dorongan seksual. Alah, pokoknya gak Alkitabiah, wes. Keluaran 20 ayat 14. Aku gak nyalain kamera ya, bateraiku habis. Oke.
Kok kayak nggak ada yang pacaran, hubungan muda-mudi secara Alkitabiah. 1 Korintus 15 ayat 3. Ini ada di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mana? Ini terlalu general, terlalu umum nggak sih? Maksudnya kayak Kayak nggak ada sebutin. muda-mudinya ya. Hmm. Se. Ini soalnya nggak ada tentang pergaulan. Kalau ayat tentang kayak muda-mudi itu ada. Di mana ya? Itu apa? Ayatnya tuh bunyi kayak gini. Apa sih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Mazmur 119. Iya, benar ayat 19 kayaknya. Ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Nah, ini bisa dipakai. Nah, itu bisa sih. Kalau ini, ya, kalau yang ini di Google tuh kebanyakan kalau ditulis pergaulan muda-mudi nanti munculnya itu pacaran. Dah. Masa dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Tunggu. Pengkhotbah 11. Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, kirim Pengkhotbah 11 ayat 5. Ini di Pengkhotbah 11 ayat 5 itu. Ini ayat 5 kan? Sekarang aku jalan angin tulang-tulang. Oh, ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah
bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Oh, berarti kita nggak boleh menuruti keinginan yang membawa ke jalan sesat. Karena Allah akan mengadili kita. Ya. Rek, kalau ada yang mau kasih saran, boleh ya, mau kasih jawaban. Dah, kan. Satu Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Ini di 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Terus penjelasannya itu, pengenalan akan Allah merupakan dasar untuk membangun hidup, termasuk membangun pergaulan muda-mudi. Gimana, guys? Apa? Coba ulang. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Terus ayat-ayat selanjutnya. Nah, di sini yang aku cari di Google itu ada penjelasannya. Pengenalan akan Allah merupakan dasar untuk membangun hidup, termasuk membangun pergaulan muda-mudi. Gitu bisa? Bisa. Bisa sih kata aku. Oke. Aku lagi Berarti salin. ini yang ini, ayat ini ya, ayat pendukungnya yang ini ya, 1 Yohanes. Ya banyak juga sih. Nggak apa-apa kita. Sama yang ini tadi, Mazmur 119 itu juga bagus tadi. Mm-mm. Aduh, ini gimana sih? Pergaulan yang sehat. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan memperkasai pernikahan pertama di dunia. Menunggu tidak baik manusia.
Kolose 3 ayat 10. Kolose. Mana sih kolosenya? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini kasih. Matius 5 ayat 22. Ini udah ada jawabannya semua. Tapi masa kita copy paste? Direkam ya? Iya. Oh my god, saya lupa sekali terus-terusan. Tuh, gimana sih cara nge-save ini linknya? Ini aja dah. Itu guys, ini tuh ada penjelasannya ya. Saya belum kebuka. Apakah pacaran itu alkitabiah? Pacaran tidaklah alkitabiah. Mengapa? Karena di dalam Alkitab tidak ada membahas mengenai pacaran.
Pacaran atau proses perkenalan dalam perjanjian lama biasanya diabaikan sehingga berhubungan langsung dengan proses persetubuhan atau pernikahan. Memang dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa proses pacaran atau perkenalan bahkan pernikahan tidak ada, setidaknya tidak memperhatikannya. Misalnya dalam Adam dan Hawa tidak ada yang namanya pacaran. Mungkin bisa dikatakan proses perkenalan mereka terjadi di Taman Eden. Tetapi ini tidak bisa disebut pacaran. Dan bagaimana dengan pernikahan? Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa mereka melakukan hubungan intim, menyebut Hawa sebagai istrinya pada bagian sebelumnya istri disebutkan. Tetapi waktu pernikahan tidak ditentukan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Namun proses perkenalan dalam cerita Alkitab berbeda dengan zaman sekarang. Jadi kita tidak bisa mengatakan apa sebenarnya pacaran Kristen itu. Artinya pacaran menurut ajaran Alkitabiah. Akan lebih baik jika kita mengatakan bahwa pacaran Kristen adalah pacaran yang dilakukan oleh pasangan Kristen. Berarti di sini penjelasannya itu pacaran tidaklah Alkitabiah. Iya, menurut kelompok kami pacaran itu ya ini tidak alkitabiah. Terus nanti ini ambil ini Yang penjelasannya sedikit dari situ. ya ini terus ini ada penjelasan mengenai pandangan Alkitabiah tentang pergaulan muda-mudi. Alkitab tidak melarang orang muda-mudi untuk bergaul, yaitu dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Nah, tadi yang itu bersukaria dalam kemudaanmu, hai orang muda, biarlah hatimu bersukaria pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Dengan kata lain, pengkhotbah tidak melarang bahkan mendorong kaum muda untuk menikmati masa mudanya. Namun pengkhotbah tidak hanya memberikan kebebasan, pengkhotbah juga memberikan hati-hati. Karena jika mereka berbuat salah, mereka akan pergi ke pengadilan, berurusan dengan Tuhan. Peringatan membantu orang muda menyadari dan mengoreksi diri mereka sendiri bahwa Allah ikut campur tangan dan dalam pergaulan masa muda mereka. Pergaulan muda-mudi jika dipelihara dengan baik akan membawa pada masa depan yang penuh sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian. Ingatlah, Tuhan ketika kita masih muda, Rasul Yohanes juga menyarankan agar orang muda mengenal Tuhan terlebih dahulu. Mengenal Tuhan berarti mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan sosial mereka. 1 Yohanes tadi, yang tadi itu 1 Yohanes yang itu mengenal Tuhan adalah fondasi di mana kehidupan dibangun, termasuk membangun asosiasi orang-orang muda. Pengetahuan tentang Tuhan harus selalu dipelihara melalui rajin baca Alkitab, mengendarai ibadah baik. Nah, gitu. Ini ya tak salin supaya kalian bisa lihat. Ya, salah. Itu guys. Gimana, Rek?
Itu udah cukup, guys. Cukup dah. Cukup sih. Saya tak bacain ya. Jadi yang pertama itu kan mana sih? 1 Korintus 15. Yang tadi aku jelasin yang tentang masturbasi itu yang di Alkitab di mana ya tadi aku bilangnya? Nah, ini kan jadi kesimpulannya yang pertanyaan pertama itu kan apa sih pertanyaan pertama? Itu tentang masturbasi itu kan? Ada share screen dulu. Ya, Des, coba share screen. Itu setuju nggak kalian? Jika masturbasi dianggap sebagai salah satu aktivitas seksual yang sehat untuk mengendalikan dorongan seksual. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya karena untuk mendorong karena masturbasi adalah suatu yang dipaksakan dan sifatnya dapat membuat seseorang kecanduan. Bagian buruknya itu dapat merusak otak kita. Nah, kalau terus seseorang yang melakukan masturbasi adalah hal yang salah. Seperti yang contohnya seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 28 sampai 29. Tetapi aku berkata kepada kamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ya. Setuju atau ada Ya, tambahan? benar. Mungkin itu Ber- sudah cukup menjelaskan nggak sih? Hah? Sudah cukup menjelaskan. Heeh. Terus yang pertanyaan kedua, apakah pacaran alkitabiah? Itu pertanyaan, Re. Apakah pacaran itu alkitabiah gitu? Bukan kita Oh disuruh iya, mengartikan pacaran alkitabiah. Tidak. dia punya aku di Jadi tempatku berisik. enggak. Enggak. Jadi jawaban kita pacaran tidak alkitabiah ya. Tidak. Tidak. Tidak alkitabiah. Kasih alasan juga iya enggak? Ya iyalah, nanti enggak ada alasannya Oke. Alasannya itu aku udah kirim di grup. Tapi itu dari hasil cari di Google nanti dimodifikasi. Iya, di Ada parafrase aja. ya, ada yang mau nggak apa-apa sih aku yang parafrase. Kamu aja nanti. Kalau misalnya ini, kalau misalnya Oke, banyak orang yang parafrase nanti membingungkan, jadi membingungkan. Oke, terus bagaimana pandangan Alkitabiah tentang pergaulan muda-mudi? Itu tadi ada di Mazmur 119 ayat 9 yang dengan apakah seorang muda mempertahankan kelokan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Terus habis itu
ada juga yang mana tadi di pengkhotbah itu, terus sama yang pengenalan akan Allah tadi di mana ya? Itu Yohanes. Ya, di 1 Yohanes itu. Oke. Jadi tinggal ditulis ya. Sip, sip. Oke, guys. Ya, itulah. Iya. Oke, makasih atas kerjasamanya Desti. Nanti buat link YouTube-nya ya, terus di-upload Oke. kerjasama kita. Sip. Seperti Oke, terima biasa kan? kasih. Thank you Hah? guys. Seperti biasa kan yang waktu itu tugas yang lalu. Ah. Boleh, boleh. Makasih guys. Nanti kalau udah frase nanti ini ya, Yohanes tolong ini plagiarisme. Cek Aku nanti mau keluar ini lagi soalnya. lagi. Hah? Ntar lagi. Oh, tak cek gitu dah. Iya, maksudnya cek Plagiarisme. lagi berapa Ya persen. wis. Ini saat pulangnya aku dari luar wis. Sip, sip. Aku juga mau ngerjain tugas lain dulu, belum mau ngerjain ini. Kan ini masih deadline besok. Ya aku habis ini mandi terus mau ke pasar bentar. Oke, bye-bye. Terima kasih Oke. kerjasamanya. Guys, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.